Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amelia Rahmadani, NIM 2120162. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang Fawatihus Suwar. Fawatihus Suwar berasal dari kata fawatih, merupakan bentuk jamak dari kata fatih yang berarti pembuka. Sedangkan Fawatihus Suwar berarti pembukaan-pembukaan pada surat-surat. Fawatihus Suwar adalah ilmu yang membahas tentang kalimat-kalimat pada pembukaan-pembukaan surat dalam Al-Quran. Dalam pengertian lain, Fawatihus Suwar diartikan sebagai kalimat-kalimat yang dipakai untuk pembukaan surat. Ia merupakan bagian dari ayat mutasyabihat, karena ia bersifat mujmal, mu'awal, dan musykil. Dalam Al-Quran terdapat huruf-huruf awalan dalam pembukaan surat dalam bentuk yang berbeda-beda. Hal ini merupakan salah satu ciri kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kemahatauannya, sehingga kita terpanggil untuk menggali ayat-ayat tersebut. Secara istilah, Fawatihus Suwar berarti suatu ilmu yang mengkaji tentang bentuk-bentuk huruf, kata, atau kalimat permulaan surat-surat Al-Quran. Tokoh yang banyak mengkaji mengenai Fawatihus Suwar adalah Ibnu Abi al-Isba dengan karyanya Al-Khawatir As-Sawani fi Asrar al-Fawatih. Kedudukan Fawatihus Suwar. Menurut As-Suyuti, pembukaan-pembukaan surat dan huruf-huruf potongan termasuk ayat-ayat mutasyabihat. Sebagai ayat-ayat mutasyabihat, para ulama berbeda pendapat lagi dalam memahami dan menafsirkannya. Dalam hal ini, pendapat para ulama pada pokoknya terbagi menjadi dua, yaitu 1. Ulama yang memahaminya sebagai rahasia yang hanya diketahui oleh Allah. Yang kedua, pendapat yang memandang huruf-huruf di awal surat-surat ini sebagai huruf-huruf yang mengandung pengertian yang dapat dipahami oleh manusia. Dengan keterangan di atas, jelas bahwa pembukaan-pembukaan surat ada 29 macam, yang terdiri dari 13 bentuk huruf. Yang paling banyak terdapat dalam pembukaan-pembukaan ini adalah huruf alif, lam, kemudian mim, dan seterusnya, yaitu huruf ha, ro, sin, to, sod, ha, ya, ain, qaf, dan kaf, nun. Jadi, huruf-huruf yang terdiri dari 14 bentuk itu bisa dikatakan separuh dari jumlah keseluruhan huruf hijaiyah. Karena itu, para musafir berkata bahwa pembukaan-pembukaan ini disebutkan untuk menunjukkan kepada bangsa Arab dan akan kelemahan mereka. Meskipun Al-Quran tersusun dari huruf-huruf hijaiyah yang mereka kenal, sebagian datang dalam bentuk satu huruf saja dan lainnya dalam bentuk yang tersusun dari beberapa huruf. Namun, mereka tidak mampu membuat kitab yang dapat menandinginya. Pendapat ini telah dijelaskan secara panjang lebar oleh Az-Zamakhsyari dan Al-Badawi. Pendapat ini dikuatkan oleh Ibnu Taimiyah dan muridnya, Al-Mizzi. Mereka menguraikan tantangan Al-Quran terhadap bangsa Arab untuk membuat tandingannya. Al-Quran diturunkan dalam bahasa mereka, akan tetapi mereka tidak mampu membuat kitab yang menyerupainya. Hal ini menunjukkan kelemahan mereka di hadapan Al-Quran dan membuat mereka tertarik untuk mempelajarinya. Macam-macam bentuk Fawatihus Suwar. Ada 5 bentuk awalan yang terdapat dalam Al-Quran. Hal ini dikaji secara khusus dalam usaha mengetahui hikmahnya. Awalan surat tersebut adalah 1. Awalan surat yang terdiri dari 1 huruf. Ini ada 3 surat, yaitu surat As-Sod, surat Qaf, dan surat Al-Qalam. Yang kedua, awalan surat yang terdiri dari 2 huruf. Ini terdapat 10 surat. Yang pertama, surat Al-Mu'min, surat Al-Fussilat, surat Asy-Syura, surat Az-Zukhruf, surat Ad-Dukhan, surat Al-Jathiyah, surat Al-Ahqaf, surat Toha, surat An-Naml, surat Yasin. Yang ketiga, awalan surat yang terdiri dari 3 huruf ini terdapat 13 surat.
6 surat diawali alif lam mim, yaitu surat Al-Baqarah, surat Al-Imran, surat Al-Ankabut, surat Ar-Rum, surat Al-Luqman, dan surat As-Sajdah. 5 surat diawali dengan alif lam ra, yaitu surat Yunus, surat Hud, surat Yusuf, surat Ibrahim, surat Al-Hijr. 2 surat yang diawali dengan Tasimim, itu surat Asy-Syura dan surat Al-Qasas. Yang keempat, awalan surat yang terdiri dari 4 huruf ini terdapat pada 2 tempat, yaitu surat Al-A'raf dan surat Ar-Ra'd. Yang kelima, yaitu awalan surat yang terdiri dari 5 huruf ini hanya terdapat pada surat Maryam. Menurut Kastolani, Fawatihus Suwar dibagi menjadi 10 macam. Yang pertama, pembukaan pujian kepada Allah atau al-sana. Pujian kepada Allah ada 2 macam, yaitu pembukaan yang sifat-sifat terpuji bagi Allah dengan menggunakan lafaz sebagai berikut. Menggunakan lafaz hamdalah, yakni dibuka dengan alhamdulillah yang terdapat dalam 5 surat, yaitu Quran Al-Fatihah, Al-An'am, Al-Kahfi, As-Saba, dan Al-Fatir. Menggunakan lafaz yang terdapat dalam 2 surat, yaitu Al-Furqan dan Al-Mulk. Mensucikan Allah dari sifat-sifat negatif dengan menggunakan lafaz tasbih yang terdapat dalam 7 surat, yaitu surat Al-Isra, Al-A'la, Al-Hadid, Al-Hasyr, Al-Saff, dan Al-Jumu'ah, dan surat At-Taghabun. Yang kedua, pembukaan dengan huruf-huruf yang terputus-putus atau muqatta'ah. Pembukaan dengan huruf-huruf ini terdapat dalam surat yang memakai 14 huruf tanpa diulangi. Yang ketiga, pembukaan dengan panggilan atau an-nida. Pembukaan surat dengan nida ini terdapat dalam 10 surat yang dibagi menjadi 3 macam, yaitu nida untuk nabi, nida untuk kaum mukmin, dan nida untuk umat manusia. Yang keempat, pembukaan dengan jumlah khobariyah. Sebenarnya jumlah khobariyah banyak sekali terdapat dalam pembukaan surat. Karena surat dimasukkan ke kelompok lain, maka tidak dimasukkan pada kelompok ini. Jumlah khobariyah di dalam pembukaan surat dalam kelompok ini dibagi menjadi 2 macam, yaitu jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Jumlah ismiyah yang menjadi pembuka surat terdapat 11 surat, yaitu At-Taubah, An-Nur, Az-Zumar, Muhammad, Al-Fat, Ar-Rahman, Al-Haqqah, Nuh, Al-Qadr, Al-Qari'ah, dan Al-Kautsar. Jumlah fi'liyah menjadi pembuka surat terdapat dalam 12 surat, yaitu Quran surat Al-Anfal, An-Nahl, Al-Anbiya, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Qamar, Al-Mujadilah, Al-Ma'arij, Al-Qiyamah, Al-Balad, Abasa, Al-Bayyinah, At-Takasur. Yang kelima, pembukaan dengan sumpah atau Al-Qasam. Sumpah yang digunakan dalam pembukaan surat dibagi menjadi 3 macam, yaitu terdapat dalam 15 surat. Yang pertama, surat dengan benda-benda angkasa yang terdapat dalam 8 surat. Yang kedua yaitu sumpah dengan benda-benda bumi yang terdapat dalam 4 surat. Yang ketiga, sumpah dengan waktu yang terdapat pada 3 surat. 6. Pembukaan dengan syarat atau asyart. Syarat yang digunakan dalam pembukaan surat Al-Quran ada 2 macam yang terdapat dalam 7 surat. Yang pertama, surat yang masuk dalam jumlah ismiyah yang terdapat dalam 3 surat, yaitu At-Takwir, Al-Infitar, dan Al-Insyiqaq. Yang kedua, syarat yang masuk dalam jumlah fi'liyah yang terdapat dalam 4 surat, yaitu Al-Waqi'ah, Al-Munafiqun, Al-Zalzalah, dan An-Nasyr. Yang ketujuh yaitu pembukaan dengan kata kerja perintah atau amr. Fi'il amr yang digunakan dalam pembukaan surat ada 2 macam yang terdapat dalam 6 surat. Yang pertama dengan Iqra atau bacalah yang terdapat dalam 1 surat, yaitu Al-Alaq. Yang kedua dengan Qul atau katakanlah
yang terdapat dalam 5 surat, yaitu Ad-Jin, Al-Kafirun, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Yang kedelapan, pembukaan dengan pertanyaan atau al-istifham. Pertanyaan yang digunakan dalam pembukaan surat ada 2 macam, yang terdapat dalam 6 surat. Yang A. Pertanyaan positif, pertanyaan yang dengan menggunakan kalimat positif, yang terdapat dalam 4 surat. Yang kedua, pertanyaan negatif, pertanyaan dengan menggunakan kalimat negatif yang terdapat dalam 2 surat. Yang 9, pembukaan dengan doa, bi ad-du'a. Pembukaan surat dengan doa atau harapan dan permohonan ada 2 macam, yang terdapat dalam 3 surat. Yang pertama, pembukaan surat dengan doa-doa atau harapan yang berbentuk isim atau kata benda ada 2 surat, yaitu Quran surat Al-Mutaffifin dan Quran surat Al-Lumazah. Yang kedua yaitu pembukaan surat dengan doa atau harapan yang berbentuk fi'il atau kata kerja. Ada 1 surat yaitu Quran surat Al-Lahab. 10. Pembukaan dengan alasan atau bi'at ta'lil. Pembukaan dengan taklil atau alasan terdapat dalam 1 surat, yaitu Quran surat Al-Quraisy. Pendapat para ulama tentang huruf muqattahah. Para ulama berbeda pendapat mengenai kemampuan manusia mengetahui makna huruf muqattahah atau huruf potong yang terdapat di awal beberapa surat. Sebagian mereka berpendapat tidak ada orang yang mengetahui maksud dan makna ayat tersebut, yang mengetahui hanyalah Allah. Berikut beberapa pendapat ulama mengenai huruf muqattahah yang terdapat di beberapa surat dalam Al-Quran. Yang pertama, Az-Zamakhsyari berkata dalam tafsirnya Al-Qasas bahwa huruf-huruf ini ada beberapa pendapat, yaitu merupakan nama surat, sumpah Allah, supaya menarik perhatian orang yang mendengarkannya. Yang kedua, Al-Quwaibi mengatakan bahwasanya kalimat ini merupakan tanbih bagi Nabi. Mungkin pada suatu saat Nabi dalam keadaan sibuk, maka Allah menyuruh malaikat Jibril untuk memberikan perhatian terhadap apa yang disampaikan kepadanya. Yang ketiga yaitu As-Sayyid Rashid Ridho tidak membenarkan Al-Quwaibi di atas, karena Nabi senantiasa dalam keadaan sabar dan senantiasa menanti kedatangan wahyu. Rashid Ridho berpendapat sesuai dengan Ar-Razi bahwa tanbih ini sebenarnya dihadapkan kepada orang-orang musyrik Mekah dan ahli kitab Madinah, karena orang-orang kafir apabila Nabi Muhammad membaca Al-Quran karena satu sama lain menganjurkan untuk tidak mendengarkannya. Yang keempat, ulama salaf. Ulama salaf berpendapat bahwa Fawatihus Suwar telah disusun semenjak zaman azali sedemikian rupa supaya melengkapi segala yang melemahkan manusia dari mendatangkannya seperti Al-Quran. Hikmah Fawatihus Suwar. Yang pertama, untuk memberi perhatian, peringatan, dan pedoman kehidupan baik bagi Rasulullah ataupun umatnya. Yang kedua, pembukaan surat yang diawali dengan menetapkan sifat-sifat terpuji kepada Allah, yakni dengan masdar, dan selanjutnya diikuti dengan fi'il madhi, fi'il mudhari', dan fi'il amr. Ini semua dimaksudkan agar mencakup seluruh tasbih, sekaligus menunjukkan betapa ajaibnya Al-Quran itu. Yang ketiga, dengan sumpah, yakni agar manusia dapat meneladani sikap bertanggung jawab, berbicara harus dengan benar dan jujur. Allah menggunakan beberapa benda sebagai sumpahnya. Dimaksudkan agar manusia memperhatikan kebesaran Allah melalui ciptaannya. Dengan begitu, manusia merasa rendah di hadapan Allah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.